Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tentang kimia dasar. Kali ini kita akan belajar tentang keasaman suatu bahan makanan dan bagaimana cara pengukurannya. Baik, lanjut ke teori asam basa dulu nih. Apa itu asam dan apa itu basa? Sesuatu dikatakan asam ketika dia memiliki rasa yang kecut atau asam gitu ya. Biasanya ada pada suatu zat atau larutan. pH-nya itu kurang dari 7. Jadi mungkin dia pH-nya 4, 3, atau 5 gitu ya, tergantung tingkat keasamannya. Semakin rendah angkanya maka dia akan semakin asam. Sedangkan basa sendiri biasanya berasa seperti agak sedikit pahit dan getir gitu ya. Nah, ini juga ada di bahan makanan. Teman-teman sekalian, pH-nya itu lebih dari 7 sampai 14 tuh. Semakin besar angkanya maka pH-nya akan semakin basa. Nah, sekarang apa sih contohnya dalam bahan makanan atau dalam bahan pangan ya untuk asam? Nah, contohnya adalah asam sitrat. Biasa ada di jeruk, lemon, dan lain-lain. Kemudian ada ascorbat yang ada di stroberi yang vitamin C-nya tinggi. Kemudian ada asam laktat, dia biasa ada di yogurt, dihasilkan oleh bakteri yang menghasilkan asam laktat. Sedangkan asam asetat biasa ada di cuka atau vinegar. Kemudian untuk basa, sodium bikarbonat atau soda kue. Biasanya memang berasa agak basa atau getir. Kemudian soda kue ini bisa kita gunakan di makanan ya, campuran-campuran pembuatan kue. Potasium hidroksida atau penghilang selulosa pada saat menghilangkan kulit ari pada biji-bijian. Kemudian kalsium dihidroksida biasa digunakan untuk pengawetan makanan seperti pengawetan olive dan lain-lain. Amonia klorida ada juga, dia berasa basa juga untuk campuran permen. Tergantung apa manfaatnya nanti. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya pengukuran keasaman secara praktis menggunakan pH meter. Yuk kita simak videonya. Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keasaman dan pengukurannya. Nah, untuk mengukur keasaman kita membutuhkan suatu alat. Salah satunya yang ada di sini adalah pH meter. pH meter sebenarnya ada banyak, cuman kita akan menggunakan yang versi praktisnya. Karena dengan alat ini, pH meter ini bisa dibawa kemana saja, termasuk di lapangan. Sehingga ketika kita membutuhkan untuk cek keasaman, maka kita bisa tuh bawa ini kemana-mana. Oke, yang pertama kita pastikan alat ini sudah terkalibrasi. Kita buka dulu, kemudian di sini ada tutup dan ada display untuk mengukur pH meternya. pH-nya maksudnya. Setelah hitungan 1-10 dia tidak bergerak, maka dianggap dia sudah stabil. Sip. Nah, di sini ditunjukkan bahwa pH dari soda kue adalah 7,84. Oke, baik. Jangan lupa untuk membilasnya dengan Aquades supaya bersih kembali probe-nya ya. Kemudian kita bisa beralih ke sampel asam kita. Kira-kira berapa ya keasaman stroberi? Kita coba di sini. Yap, seperti dugaan kita bahwa stroberi di Indonesia kebanyakan asam. Ini kebetulan stroberi lokal teman-teman ya. Oke, di situ menunjukkan pH-nya adalah 3,73. Ya, 3,73. Oke, kemudian Anda bisa mencatatnya dan tahu bahwa pH larutan stroberi adalah asam. Begitu ya teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk membersihkan selalu probe yang ada di pH meter. Nah teman-teman, itu tadi video tentang penggunaan pH meter sebagai alat pengukur keasaman pada bahan makanan. Jangan lupa untuk mengisi link soal-soal yang ada di sebelah ya, agar pertemuan kita semakin interaktif. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.